sistem pengadaan. Sekarang ini kita sedang melakukan CPNS, kemarin sekolah kedinasan juga sudah bisa dilakukan, dan nanti di bulan September Oktober ini untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Termasuk yang paling urgent adalah kompleksitas substansi yang harus kita selesaikan, Pak. Karena misalnya tadi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, bagaimana bisa mengakomodasi tadi saran, masukan, dan arahan dari Pak Pimpinan dan anggota yang terhormat terkait dengan ini. Bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Sementara dalam sistem perencanaan SDM itu dari mulai Januari harus sudah siap, Pak. Jadi kalau kita menunggu payung hukum di dalam RPP ini kita tidak akan bisa selesaikan dan kita bisa akomodasi kepentingan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Nah, hal ini tentunya karena kita masih ngacu ke dalam PP 11, maka Menteri Pan-RB memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi itu. Dan di dalam regulasi itu sudah mengakomodasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi di 347, 348, 349, termasuk di dalam Permen Pan 6 tahun 2024. Juga termasuk terkait dengan kewenangan lintas. Dan bahkan ada yang mengusulkan, oke, kita selesaikan dulu semua gitu, tapi kami bertahan ini harus ada target nih. Ya, ada target di dalam undang-undang gitu. Nah, ini barangkali menjadi tantangan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup dari Undang-Undang ASN sebagaimana mandat di Undang-Undang 20 ini kita masukkan dari mulai perencanaan kebutuhan sampai dengan upaya administratif. Nah, Bapak Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri, di dalam perencanaan kebutuhan di dalam Permen Pan ini juga, ini mengakomodasi bukan saja tadi pengadaan secara nasional, tapi pengadaan juga bisa dilakukan melalui pengadaan instansi. Contohnya misalnya saat ini ada P3K untuk JPT utama atau JPT Madya, bahkan jabatan fungsional, itu melalui proses pengadaan tingkat instansi. Karena selama ini ada instansi-instansi yang merekrut P3K gitu, tapi alur prosesnya tidak melalui proses pengadaan ASN saat ini. Nah, soal sebab itu di sini ditegaskan ada fleksibilitas di dalam sistem pengadaan. Sekarang ini kita sedang melakukan CPNS, kemarin sekolah kedinasan juga sudah bisa dilakukan, dan nanti di bulan September Oktober ini untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, oleh sebab itu tadi pengadaan instansi itu mungkin menjadi salah satu solusi juga apabila di dalam sistem pelaksanaan pengadaan secara nasional ada jabatan-jabatan yang tertinggal, Pak, yang tidak terpenuhi, sehingga fleksibel Pak Pimpinan itu nanti bisa kita lakukan di sana. Nah, alur pengadaan ini mungkin nanti yang menjadi arah kebijakan kita, dan prosesnya juga bisa lebih mempercepat untuk kita mendapatkan ASN kita. Pengadaan tenaga non ASN itu prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak mengurangi pendapatan, menghindari pembengkakan, dan sesuai dengan regulasinya. Karena harus sesuai dengan regulasi, maka Kementerian Pan-RB menyiapkan regulasi-regulasi ini di awal, Pak. Ya. Dan sesuai dengan PP 11 memungkinkan Kementerian Pan-RB, dalam hal ini Menteri Pan, mengeluarkan regulasi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Ditambah dengan penguatan dari Undang-Undang 20 2023. Nah, kebijakan ini tentunya fokus kita karena yang lebih besar itu guru dan nakes, dan itu menjadi kebutuhan dasar, tentunya ini menjadi prioritas. Termasuk juga penyelesaian tenaga non-ASN yang memang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 20 2023. Nah, kalau kita lihat dari data non-ASN BKN ini, tentunya dari 2,3 juta itu 571.000 itu sudah menjadi PNS dan P3K. Tersisa itu 1,7 dari data non-ASN. Nah, sesuai dengan kesepakatan Pak Pimpinan dan Pak Menteri Pan-RB, tentunya penyelesaian ini menjadi tanggung jawab, salah satunya Menpan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memang
harus diselesaikan. Dan koordinasi ini juga kami sudah koordinasikan dengan pusat, Kemendikbud, Ristek, Kemenkes dan sebagainya. Nah, kemudian ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, walaupun formasi tadi yang disampaikan bahwa tidak penuh, namun secara kebijakan ada 4 prioritas yang dilakukan, Pak. Yang pertama XTHK 2, pertama non-ASN yang terdaftar di database BKN, yang kedua adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja, Pak. Jadi yang aktif bekerja itu tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti tes. Dan tes ini nilainya itu tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi menggunakan peringkat terbaik. Sehingga yang harus kita dorong itu adalah pemerintah daerah supaya mengumpulkan tenaga non-ASN-nya yang aktif bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Ini dasar-dasar hukumnya ini sudah kita siapkan, karena kalau kita menunggu di RPP itu, kami khawatir ini tidak ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Walaupun tadi kami sepakat arahan Pak Pimpinan seharusnya ada di dalam, namun ini saran bukan hanya dari kami, tapi juga dari tim PAK, Pak. Ini harus kita selesaikan lebih dulu, sehingga dengan kewenangan Menteri Pan-RB ini kita bisa selesaikan. Barangkali ini Pak Pimpinan, Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.